Kita tanya siapapun, lahirnya ente, hukumnya apa? Ya nggak ada hukumnya. Dia bilang hukumnya apa? Hukum itu bila terjadi kalau ada orangnya yang sudah lahir menjalankan perintah Allah yang buruk dan yang baik, di situ ada baru keluar hukum. Kalau orangnya udah ada dan dewasa, itu disebut hukum Islamnya ada. Lah orang baru lahir diberikan hukum, hukumnya kagak ada. Dan umat Islam, saya kasih tahu, yang anti sama maulid, yang anti sama maulid, ente keluar dari Islam. Ente murtad dari orang Islam. Kenapa, Pak Bu? Lah kalau dia nggak percaya dengan lahirnya Nabi, nggak percaya dengan yang namanya Nabi Muhammad, lalu petunjuknya pakai siapa? Paham maksudnya? Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, hadis dicatat atas perbuatan Nabi Muhammad. Kalau dia nggak percaya dengan Nabi Muhammad, mau percaya sama siapa? Mau percaya sama Musadek yang jadi nabi palsu, atau yang perempuan tuh siapa namanya? Lia Edan. Lah ngaku nabi perempuan, dah udah jadi pedang. Makanya semua nabi dan rasul kagak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Nah coba dari telak sini ada nabi perempuan, wahyu turun dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Nabinya lagi head. Kata Jibril, gimana kok? Maaf ya Jibril, kan lagi halangan. Nah Jibril aku seminggu nungguin, betul? Begini aja megangin wahyu. Kapan sih kok kelarnya seminggu? Lama banget ya. Kira-kira dakwah kelar kagak? Maka semua yang namanya Nabi dan Rasul itu laki-laki, kagak ada yang perempuan. Awas tuh, ya. Jangan sampai kita anti daripada maulid dan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka dihukumkan kafir. Kenapa keluar? Karena dia nggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Setuju? Oke. Itulah Rasulullah. Kemudian kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, kita kan setiap sholat selalu baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa ma lillahi. Kadang begini, saya nggak mau cerita tentang Nabi Muhammad yang begitu dari kecil sampai besar. Saya ingin Bapak dunia akhirat bisa sukses sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bener mau? Bener mau? Sukses doa akhirat mau? Satu Pak, umat Islam ini pedomannya satu, Al-Quran. Kedua adalah hadis Nabi. Cuman masalahnya umat Islam kalau habis baca Quran, cuman baca Quran pahala. Akhirnya hidup kita begini mulu. Nggak pernah nanya sama kiai, nggak pernah nanya sama ulama, nggak pernah nanya sama para ustaz. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlinya agar kalian paham, agar kalian tidak sesat. Bukti, bukti kalau umat Islam baca Quran cuma pahala doang, sok kalau baca ya. Ada nggak ibu-ibu habis baca yasinan suka pada ribut di luar? Pasti ngomong tuh kan, seragamnya pakai gudungan kayak orang mau gantung diri. Karena ada ibu yang gantungan lebih lipat dikit, betul. Lihat udah haji deh. Kenapa?
itu pakai kerudungannya mirip, apalagi stres kalian, kan ada kerudungan mirip itu, ada, iri aja orangnya. Ini bukti Pak. Makanya kalau orang sudah dekat diri sama Allah, sudah paham mengenal sifat-sifat Allah, mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak ada sedikit pun, sedetik pun, Bu, untuk apa jelekin orang, kagak ada. Kagak sempat untuk jelekin orang, kagak sempat untuk fitnah orang, kagak sempat untuk mendolimi orang, kagak sempat, karena diri berlumuran dosa. Karena tentunya ini silakan kita mau berbuat apapun, silakan kata. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali. Hafal banget. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Betul, Bu? Terusin, Bu. Emang dunia ini, tapi kebanyakan manusia tertipu oleh dunia. Contoh, saya nggak mau nyontohin orang yang rajin sedekah. Kita ini manusia paling rajin kalau pinjam duit, betul? Betul. Pinjam duit baik di bank maupun ojol dan yang lainnya, paling betah dan nomor wahid orang Indonesia. Tetapi untuk sedekah, ya Allah, pengijian auzubillah min dzalik. Apalagi orang terang. Bapak-bapaknya Jumatan pakai sorban, ada 2 meter sorbannya, dilipat-lipat berat, tasbih Subhanallah, hebat supaya dilihat orang. Kotak amal lewat, pura-pura tidur ada. Yang mana orangnya? Ada begitu ada. Lah pantas hidupnya sampai sekarang kagak double. Halo. Nih. Makanya mulai hari ini yuk, Quran jangan dijadikan bacaan semata. Udah pastilah pahala mah, pasti Allah berikan. Cuma masalahnya ngamalkan tidak. Kalau kita mengamalkan, insya Allah, Bu. Pak Haji Widarto bersama ibu ini mengamalkan ayat suci Al-Quran. Saya pun sama mengamalkan Al-Quran. Dulu saya tahun 2008 saya bikin masjid, itu pun sama. Dianggap orang gila tuh kiai katanya bikin masjid punya duit 23,5 juta. Alhamdulillah jadi Pak, nggak edan saya habis 4,3 miliar. Saya miskin kagak. Kalau sodako itu membuat kita miskin, saya udahan sodako. Mungkin Bu Haji, Pak Haji udahkan sodako. Cuma kita masalahnya, kita ini nggak percaya dengan kalam Allah, nggak percaya dengan wahyu Allah, nggak percaya apa yang dari Allah, nggak dari Rasulullah, nggak ada yang percaya. Contoh, halo, kalau menurut kita 1 kali 1 berapa? 2. 1 kali 1 berapa? Aku pinter anak TK. Tapi kalau menurut Allah 1 kali 1 sama dengan 700. Dari mana Kiai? Yuk buka Al-Quran. Nanti buka dari rumah dari sini, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Nomor 1 dan 2. Silakan buka di rumah. Apa yang bunyinya? Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum
tolong fisabilillah. Amma tasama sanabila fi kulli min al-mahabbah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yadhhaban yudhaifu liman yasha'u. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan orang yang infak dan sedekah, bagaikan dia menanam satu biji, kemudian ambakat dia tumbuh. Tumbuhnya berapa? Sab'a sanabila. Allah berikan tumbuhan ini menjadi 7 batang. Fi kulli sumbulatin, masing-masing batang aku berikan mi'atu habah. Berapa? 100. 100 itu seberapa? Cepek kalau bahasa Indonesia. Dikasih 1 batang cepek kali 7 cepek. 700 juga ikuli mayasau. Aku akan lipat gandakan bagi siapa yang mau. Cuma masalahnya orang yang mau sedikit, yang mampu juga pelit orang bernama. Betul? Yang mau kata Allah silakan kalau kepengen. Kalau kita nggak percaya ini Pak, kita kufur. Artinya Allah menginginkan kita umat Islam kaya, umat Islam besar, umat Islam sukses. Kenapa umat Islam wajib kaya? Pak, Bu, kalau kita kaya, punya duit, punya harta, ke Mekah gampang, betul? Bangun Palestina, yuk sumbang Palestina, gampang. Santunin anak yatim, mudah. Kaum jongkok mudah. Pembangunan kampus kerja RT, RW, masjid, gampang bikin. Sedekah jariyah. Lah kalau kita ini gagal, apa yang kita kasih? Alasannya kan kita lebih miskin Pak. Lu nya aja on. Saya ajarkan contoh. Tapi saya udah berusaha pelajari doa belum cukup. Saya mau tanya sama bapak sama ibu, kalau minta rezeki, minta yang banyak apa minta yang dikit? Saya mau tanya sekali lagi, minta yang banyak apa yang sedikit? Udah dikasih. Kira-kira kalau begini pakai yang salah kagak ya? Hah? Kayaknya ada yang salah dah. Betul? Betul? Kalau Allah sudah buktikan seperti ini, dibuktikan itu zaman Nabi, zaman Ayana, zaman sekarang dibuktikan. Tuh sama Pak Haji, sama Bu Haji, buktinya 10 miliar kecil. Beliau bisa, kenapa kita tidak bisa? Pertanyaannya, Quran buat Bu Haji, Pak Haji atau buat kita semua? Kenapa yang mengakui? Ini mah dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan, kotak amal nggak jauh dari 2.000 ngaku. Allah nggak butuh duit kita Pak. Allah nggak butuh duit kita. Contoh begini. Siapa yang hobi mancing di sini ada? Banyak Pak RW. Biasa kalau orang yang mancing pun nggak pernah maju-maju. Ngapenya? Iya, kalau maju yang penting dijebur. Nggak ada yang maju. Contoh nih, kan kita minta rezeki yang besar, yang banyak, betul? Oke. Seumpamanya kita ada di tengah laut, ikan nggak diminta, udah banyak belum di laut? Banyak. Contoh, ini anak lele, ini ikan hiu, ini ikan paus. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mau ikan yang mana? Bu, ini anak lele, ini ikan hiu, ini ikan paus. Ibarat meminta rezeki yang banyak, kira-kira mau dapat ikan yang mana? Paus. Betul. Yang gede. Tapi masalahnya ketika ada kalam Allah memberi atau mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, pengen ikan paus tapi
peniti. Tahu peniti? Kira-kira dapat ikan apa itu? Anak lele, betul. Kok maksudnya gimana sih? Kalau ente pengen dapat ikan yang gede, tuh pancingannya yang besar. Nih, segede tiang ini. Betul. Dan pengen dapat ikan paus, pancingannya segede peniti. Anak lele mulu. Kenapa? Kalau kita sodakohnya kecil, ya segitu rezekinya. Kalau kepengen kita dapat ikan yang besar, segini. Ibaratnya Bapak Bu, sedekahnya yang besar, pasti insya Allah dapat yang lebih besar. Kita mah pelit banget. Alasannya kalau udah pensiun. Karena kalau orang pensiun kagak punya duit apa? Jangan memiskinkan diri sendiri. Rasulullah mengajarkan. Ada orang tanya, Rasulullah ajar Pak Kiai kenapa? Rasulullah aja miskin, usaha. Orang kelar yang hadir di sini, Anda yakin kalau Rasulullah orang miskin? Kan ada sekarang nih, udahlah Rasulullah aja miskin kok, ngapain kita kaya-kaya amat? Pertanyaannya begini, kalau Rasulullah miskin, bininya 11, kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Nabi bininya 11 Pak, kalau miskin, ya Allah ribut dulu begini. Jangankan yang di sono, yang udah lalu, ini orang kelar gitu-gitu, satu di sono, satu di sini, berantem tiap hari. Ada, yang mana orangnya? Ayo Pak, saudara petunjuknya ini bukti. Saya mau nggak buktikan nggak jauh-jauh, ini bukti. Kalau saya buktikan dari sendiri, rumah saya jauh di sini tuh. Saya juga bangun Pak 4,3 miliar dari tahun 2008, 5 tahun berdiri jadi. Saya bukan orang kaya, tetapi saya investasi sama Allah. Allah balas kenapa? Allah janjikan kamu tanam satu, ku balas 700. Itu bukti nyata. Cuman kita mah agak percaya. Nih. Nah, sih kalau saya jam, ntar lagi dia lama, mudah-mudahan. Nah jam-jam saya, baru beli ibu dari kita udah 2 anak. Jadi dilakukan agak bagusan lumayan. Ambil ngutang, Ahmad Saroni, goblok gitu. Bu, kenapa saya bilang begitu? Ahmad Saroni itu tetangga saya. Cuma 5 tahun itu Saroni beda, barang yang sama ini. Makanya kalau jadi pejabat kudu ada akhlaknya tuh. Jangan mentang-mentang rakyat kecil digoblok-goblokin. Akhirnya digarong, dimaling, dirampok sama orang goblok. Maksud orang goblok enggak sekolah betul. Bu yang ambil foto ini diambil. Ijazah diambil. Ternyata ijazahnya 6 semua. Kan tolol juga dia. Tadi ngomong begitu, dan rumah tetangga. Kita juga tuh tinggal dan nunggu lama. Asli mau pulang Banten, daerah pulang Banten, tinggal dan nunggu juga lama. Kita tahu persis. Ya. Orang-orang, Masya Allah, inilah ibu bapak sekalian yang rahimahullah. Apabila pejabat kurang peka sama rakyat begini, ya. Lalu tuh akan dibakarin rumahnya. Karena kita masih punya iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak